Oke, selamat pagi semuanya. Seperti yang saya bilang kemarin, bilang kemarin ya. Jadi hari ini saya akan buatkan video bagaimana cara menginput bukti transaksi yang berkaitan dengan materi kita 35 dan 45. Oke, langsung saja. Jadi kompetensi dasar kita itu yang pertama kemarin menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Yang praktikumnya, jadi melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Indikatornya yang pertama tentunya Anda harus bisa menentukan transaksi itu masuk dari kategori ini bukan. Dari 37 transaksi yang ada di buku merah itu, silakan nanti dilihat ya, dari transaksi 1 sampai transaksi 37 silakan analisis mana yang masuk ke transaksi pembelian bahan, perlengkapan atau supplies ya, kemudian aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Setelah menentukan, Anda kemudian menganalisis dan menentukannya jadi satu ya. Kemudian yang terakhir, Anda menginput transaksi itu. Dan nanti untuk mengukur ini Anda biasa tugasnya nanti membuat video tentang transaksi-transaksi yang ini ya, yang Anda buat. Oke, materi hari ini yang pertama itu cara menginput transaksi pembelian. Materi yang jelasnya sesuai dengan KD-nya, cara menginput transaksi pembelian bahan-bahan termasuk perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Oke, kemarin sudah saya contohkan ya. Oke, di sini sudah saya sharekan ke Anda, silahkan dibaca ya. Kemarin tak suruh nulis di buku tulis cara untuk menginput transaksi. Oke, kita masuk ke bukti transaksi 1. Bukti transaksi 1 ya, itu kalau kita lihat di bukti ini contoh ya, bukan bukti transaksi, contoh ya, contoh bukti transaksi contohnya ini yang termasuk ke dalam materi yang di atas ini tadi ya, materi termasuk bahan, perlengkapan, bahan-bahan atau pembelian bahan-bahan atau perlengkapan atau aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa ya. Anda bisa menganalisis dari 30 transaksi itu, silahkan pilih mana yang masuk ke kategori ini. Oke, nanti saya contohkan ya, ada beberapa. Biasanya kalau yang berhubungan dengan ini kita lihat ya, pembelian, artinya kalau pembelian itu pasti akan mengeluarkan uang kas ya. Pembelian perlengkapan juga sama, aset tetap juga sama, dan pembayaran utang juga sama. Jadi di KD 35 dan 45 ini, 35 dan 45 ini biasanya fokusnya ke bukti kas keluar ya, atau BKK. Tuh kodenya ya. Jadi yang 35 dan 45 ini adalah fokus nanti kita ke BKK. Artinya dari 4 materi ini, pembelian bahan-bahan, pembelian perlengkapan supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa ini termasuk pengeluaran kas ya, bukti kas keluar. Jadi nanti Anda silakan cari yang bukti kas keluar yang termasuk ini yang termasuk ini. Oke ya, setelah saya analisis, nanti silakan Anda analisis sendiri ya. Itu bukti transaksi 4 ya, bukti transaksi 4 kita lihat. Kalau bukti transaksi 1 itu tentang apa? Bukti kas masuk, berarti bukan. Bukti transaksi 2, pembayaran listrik, berarti pembayaran beban ya, bukan pembelian ya, untuk pembayaran beban. Itu berarti bukan masuk ke materi ini. Kemudian transaksi 3, bukti kas masuk, juga bukan. Transaksi 4, bukti kas keluar, kita lihat. Untuk bukti kas keluarnya ini pembayaran hutang, bukti kas keluar BKK 02, pembayaran kepada PT Kalbe Farma sebesar 5 juta untuk pembayaran atas pembelian obat secara kredit ya. Oke, kalau pembayaran hutang itu kita lihat di sini ya.
kita ke BKK. Oke, paybill ya, paybills. Untuk mencatat transaksi pelunasan hutang dagang. Caranya, nah ini ya, klik comment center, purchase, kita pilih paybill ya. Silakan di situ di buku sudah ada caranya, cara untuk memasukkannya. Oke, kita akan masuk ke transaksinya ya. Oke, yang pertama kita akan masuk yang ke namanya purchase ya. Purchase dan paybill. Paybill ini adalah pembayaran hutang. Mengapa hutang ini terjadi? Ini lihat ya. Mengapa hutang terjadi? Ini hutang ini atas pembelian obat. Jadi hutang ini kita beli ke Kalbe Farma itu untuk membeli obat ya, hutang kepada Kalbe Farma. Dan hari ini tanggal 3 Desember itu kita membayarnya. Kalau kita input di paybill, purchase kan dia dari hasil pembelian ya, tapi pembelian yang hutang, kita membayar hutang sekarang di paybills. Oke, suppliernya silahkan diisi, itu membayarnya kepada siapa? PT Kalbe Farma, use supplier ya. Ini otomatis dia akan ngisi. Nah, di sini ya. Kemudian di sini kita isi CQ nomornya. Ya, di atas sini silahkan pay from account ya. Di sini ada banyak ya. Ini bayarnya kita lihat di situ bayarnya pakai apa? Tidak ada keterangan CQ ya, cek ya di situ ya. Jadi kalau cek itu berarti kita pakai elektronik. Tapi kalau di situ kita hanya punya akun banknya cash in bank, berarti kita pakai yang itu. Jangan lupa di sini pilih cash in bank ya. Oke, terus ini. Kemudian kita pilih Kalbe Farma tadi sudah ya. Suppliernya, CQ-nya silakan diisi. Berapa tadi? BKK strip 02 ya. Oke, 02. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan diisi 3 Desember ya. 3 strip 12 strip 2015 ya. Oke, kita isi tanggalnya sesuai dengan tanggalnya. Kemudian nah, amountnya kita isi ya. Kita isi berapa? Utang kita 5 juta. Kita isi 5 juta. 1 2 3 1 2 3 ya. Enter. Nah, amountnya 5 juta. Memonya boleh diisi ya, memonya biarlah Kalbe Farma seperti itu ya. Ini 5 juta, kita isi amount applicatednya 5. Kita klik saja di sini ya. Dia 5 juta. Ya, enter ya. Dia otomatis di sini akan total applied-nya adalah 5 juta. Oke. Di sini out of balance-nya dia harus 0. Ya, out of balance-nya harus 0. Nah, untuk lihat jurnalnya kita pilih CTRL plus R ya. Nah, seperti ini. Jadi kita payment Kalbe Farma, payment pembayaran hutang ya. Ini keterangannya. Kas kita bayar hutang. Hutang berarti masuk ke account payable ya. Ini ada account payable. Account payable. Jadi kalau kita membayar hutang berarti account payable-nya dia akan berkurang. Kalau account hutang berkurang itu di debit, dan kemudian kas di bank juga pasti akan kurang, itu di kredit. Nah, seperti itu ya. Berarti benar ini. Kalau sudah benar maka kita record. Kalau sudah hilang seperti ini berarti dia sudah masuk ya. Kita cancel saja. Transaksi yang pertama sudah. Sekarang transaksi yang kedua, utang atas pembelian peralatan secara kredit. Utang sudah tadi ya, utang paybill berarti ya, tadi paybill utang. Oke, bukti transaksi berikutnya. Kalau kita lihat di situ transaksi 4 apa sih? Transaksi itu kan tadi ada transaksi yang ke 4 ya. Nah, transaksi kelima, bukti kas masuk, bukan. Transaksi 6, bukti kas keluar. Utang atas pembelian secara kredit, sama kayak tadi ya.
Kita masuk ke utang lagi, pay bill. Kita ngutang kepada siapa? Harlek ya, cash in bank kita tetap ya. Kita pilih Harlek, kolek utangnya masih 10 juta ya di sini ya. CQ-nya kita lihat BKK strip 03 ya. Oke, tanggalnya tanggal berapa nih? Tanggal 5 Desember. Amountnya berapa? Kita membayar hutang 2.500.000 itu 23. Oke, enter. Gini sama kita klik, kemudian kita enter juga 2.500.000. Out of balance nya silahkan pilih 0 ya, biar dia akan 0 otomatis ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Record. Atau sudah terlanjut ke recall gimana Pak untuk dia transaksi? Nah, bisa di account kita pilih transaksi jurnal, atau di purchase juga bisa transaksi jurnal. Kita lihat di sini ya. Tanggal 1 ini hutang purchase ya. Ini hutang kita, saldo awal kita ya, hutang. Oke, sales pay bills-nya. Nah, ini pembayarannya, cash in bank-nya 2.500.000 di disbursement ini ya. Silahkan di situ itu adalah transaksi setelah kalau yang di sini itu adalah saldo awalnya ya, di persediaan awal utang di kartu piutang ya, purchase, inventory ini juga di persediaan awal, sales ya. Oke, sini yang kita input tadi tanggal 3 tanggal 5 bayar ke Harlek ya, cash in banknya 2.500.000, account payable nya dia berkurang 2.500.000. Oke, benar berarti yang kita masukkan. Kita lanjut ya ke transaksi 7, bukti kas masuk. Bukan transaksi, pokoknya yang bukti kas masuk itu tidak termasuk ke ini ya, tidak termasuk ke materi yang kita pelajari hari ini ya. Ini tidak masuk ke pembelian bahan-bahan termasuk flash, tetap pembayaran utang. Nah, yang ini tuh pasti akan kodenya BKK, bukti kas keluar, karena dia statusnya mengeluarkan kas ya. Nah, ini lihat bukti kas keluar, pembelian alkohol dan kapas. Alkohol dan kapas ini termasuk ke perlengkapan, jadi harus kita isi ya. Di situ bukti transaksi 16 ya, silahkan dilihat bukti transaksi 16 di situ, pembelian alkohol dan kapas. Oke, saya akan contohkan cara masukkannya. Jadi untuk pembelian kita lihat di sini ya tuh ya, bukti kas keluar ya. Pembelian perlengkapan tunai ya, pembelian perlengkapan tunai. Kita lihat pembelian tunai. Kita atas ya. Pembelian tunai. Nah, masuknya di mana? Pembelian tunai. Bukti kas keluar ya. Purchase, enter purchase. Ini kalau nota kontan. Pembelian secara tunai. Di atas itu ada tulisan pembelian perlengkapan tunai ya. Bukti kas keluar Kalbe Farma. Kalau saya lihat di situ bukan purchase ya. Di sini termasuk kas kecil karena dia di bawah 55.000 ya. Oke, kita lihat di situ. Kita lihat di situ ternyata dia masuk ke banking speed money. Kita cari ke banking speed money apa sih yang dia masukkan ke banking speed money itu. Oke, kita lihat banking save money ya, bukan. Oke, banking speed money. Mencatat transaksi pengeluaran kas selain bayar hutang ya. Lihat ini ya. Mencatat transaksi pengeluaran kas ini termasuk bukti kas keluar ya. Oke, kalian Anda lihat bisa di situ di bukti fakturnya, notanya ya, di situ tertulis bukti kas keluar BKK, bukan pembelian ya, bukan faktur pembelian. Kalau faktur pembelian tidak seperti, kalau bukan bukti transaksi pembelian bukan seperti itu ya. Kalau pembelian itu biasanya dia ada jumlah yang dibeli, berapa total produk yang dibeli, harga satuannya, itu biasanya itu pakai yang pembelian ini ya, itemnya ada berapa ya,
Ini isi sesuai dengan bukti transaksi, isi kolom P2D ya. Kemudian kita isi jumlahnya. Kalau pembelian itu ada jumlah, ada nama barangnya. Tapi di sini tidak ada, berarti kita menggunakan pencatatan pengeluaran kas selain bayar utang. Ya. Yang BKK loh ya, yang saya masukkan yang BKK putih kas keluar itu pengeluaran kas selain bayar utang. Biasanya sih menggunakan petty cash, kas di tangan atau kas di bank ya. Bener juga ya ini. Pengeluaran kas selain pembayaran utang. Kalau pembayaran utang tadi kita menggunakan purchase pay bill ya. Itu purchase pay bill. Nih, itu untuk pelunasan hutang. Tapi kalau ini untuk bukan pembayaran hutang yang dia termasuk pengeluaran BKK, bukti kas keluar, dia menggunakan banking speed money. Oke, kita masuk ke banking, kita pilih speed money. Oke, setelah itu kita pilih ini ya, kita pilih dia menggunakan apa pembayarannya. Kalau tunai berarti menggunakan cash in bank, kalau elektronik berarti menggunakan, kalau kredit dia menggunakan elektronik ya. Kemudian di sini kita isi cekui ya. Di sini kita pilih cash in bank. Ini biarkan saja. Cekuinya kita isi BKK strip 0 berapa tadi? 05 ya. Oke, sesuai dengan bukti transaksinya. Tanggal berapa di situ? 15 bulan 12 tahun 2015. Oke. Sudah itu kita pilih nominalnya berapa ribu sih kita membayar pembeliannya, 55.000 ya, enter ya. Oke, kita enter, masuk di sini. Kemudian silahkan memonya, silahkan diisi memonya untuk apa pengeluaran ini ya. Bisa kita isi di memo pembelian alkohol dan kapas. Oke ya. Kemudian di sini kita pilih apa yang kita beli, perlengkapan ya, supplies. Oke, kita beli perlengkapan supplies. Oke, setelah itu kita kasih di sini teksnya note ya, kita isi notes ya. Kemudian kita lihat jurnalnya CTRLR ya. Oke, perlengkapan bertambah dia di debit ya. Kemudian uang cashnya berkurang, dia di kredit. Oke, sudah benar. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, berarti kalau sudah close seperti ini berarti sudah masuk ya. Oke, transaksi jurnalnya kita lihat di sini, pembelian alkohol dan kapas. Oke, kita lanjut ke transaksi lainnya. Oke, bukti transaksi 31 utang, sama kayak tadi ya. 31, kita masuk ke 31, atau Anda silakan dianalisis lagi kalau saya salah mencari bukti transaksinya. Oke, 31 Harlek, pembayaran hutang tadi kita pakai apa? Purchase pay bill ya. Kita masukkan di sini adalah Harlek. Hutang kita masih 7.500 ya. Kita buat BKK strip 07. Kita buat tanggal berapa itu? Tanggal 27 Desember 2015. Emonnya berapa? 3.500.000 tuh 23. Oke, di sini 3.500.000. Enter saja. Di sini dia akan off balance-nya dia 0 ya. Oke, kalau sudah ini sama kayak tadi CTRL-RR, kita lihat cash in bank, account payable-nya berkurang. Oke, benar. Kita record Harlek ya. Oke, kemudian kita ke transaksi yang kelima ya. Oke, ini bukti kas keluar transaksi 32, jadi 31, sekarang 32. Bukti kas 32 sini. Majalah dan kwitansi.
majalah dan kwitansi itu perlengkapan ya, majalah dan kwitansi ya. Ini perlengkapan juga, termasuk ke perlengkapan ya. Jadi pembelian perlengkapan tunai sama kayak tadi, pembelian perlengkapan tunai kita beli banking, speed money, kita isi di sini adalah cash in bank di atas ya. Kita bayarnya pakai apa ini maksudnya ya. Tuh. Kita masukkan ke BKK strip 08 28 Desember 2015. Semuanya berapa di situ? Bayarnya 100.000. 3. Silakan ditulis kwitansinya, kuit majalah, pembelian majalah dan kwitansi ya, kwitansi. Oke, di sini kita pilih supplies, perlengkapan sama ya. Karena tadi kita mau beli perlengkapan ya, supplies use. Oke, 100.000 kita non tag ya, tidak kena pajak. 100.000 out of balance nya kosong, kita cek ya CTRLR, cash in bank supplies. Oke, sudah benar, kita record. Oke, kemudian transaksi yang terakhir nih, transaksi ke-35 kita lihat. Transaksi ke-35 ya. Oke, silahkan lihat transaksi ke-35, pembayaran utang atas pembelian peralatan kepada Harlek, bayar utang lagi ya, sama kayak tadi, bank purchase pay bill, kita bayar hutang lagi ke Harlek. Utang kita masih 4 juta ya, kita bayar 4 juta. Oke, benar ya, PKK strip 09 tanggal 29 12 kita masukkan amonnya 4 juta 3 atau 3 enter. Oke, di sini 4 juta, enter lagi. Oke, out of balance nya adalah 0 ya. Kalau sudah, kita tinggal record ya, kita tinggal record saja, atau kita lihat jurnalnya dulu, CTRLR, cash in bank account payable. Oke, sudah benar cash in bank nya di sini, dan record, close. Oke, jadi di materi ini tadi, materi yang kita bahas tadi ini khusus untuk menginput transaksi pembelian bahan, pembelian perlengkapan supplies, pembelian aset tetap. Aset tetap tuh misalkan kalau ini toko dokter ya, misalkan pembelian alat misalkan alat periksa gigi misalkan, atau pembelian alat pembesar, kaca pembesar misalkan. Nah, itu alat ya, aset tetap. Atau pembelian tempat tidur pasien misalkan, nah itu aset tetap ya. Dan pembayaran hutang, dan fokusnya di materi ini adalah kodenya pasti bukti kas masuk ya, dikali 35 dan 45 ini gitu. Jadi buktinya gampang sekali, kita lihat bukti kas masuk, bukti kas keluar ya. Anda lihat di materi ini itulah bukti kas keluar ya. Tapi bukti kas keluar yang berhubungan dengan pembelian bahan, pembelian perlengkapan, dan pembelian aset tetap atau pembayaran hutang ya, pembayaran hutang. Kalau membayar hutang tadi pakai apa? Masih ingat kan? Kalau membayar hutang berarti pakai purchase receive pay bill ya, bayar hutang. Karena apa purchase? Karena ini adalah hasil dari pembelian secara kredit ya, makanya di purchase pay bill. Kemudian ini pembelian perlengkapan itu di banking speed money ya, banking speed money kita lihat di sini tadi ya. Nah, itu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pembayaran hutang. Gitu ya. Nah, di sini bisa menggunakan petty cash, bisa menggunakan akun cash on hand, kas di tangan ya, atau kas di bank. Tergantung dari akun yang digunakan pada perusahaan jasa itu. Oke, gitu. Ini ada 6 transaksi yang saya analisis, nanti silahkan Anda analisis sendiri, siapa tahu kurang atau salah, karena ini sudah malam ya.
jam berapa ini, sudah jam setengah 12 malam. Saya buat ini agak ngantuk jadi ya. Jadi silakan untuk menganalisis nanti dan contohnya nanti Anda analisis, kemudian masukkan transaksi itu di MyOp Anda. Dan tugas Anda yang pertama yang jelas analisis dulu. Tentukan, pilih dan analisislah pada contoh di buku dari transaksi 1 sampai 37 pada buku ya, buku cetak merah kecil ya, yang masuk kategori pada materi ini ya, materi tentang cara menginput transaksi pembelian bahan, perlengkapan, aset tetap dan pembayaran hutang. Yang kedua, nah dari analisis tadi silahkan ditandai di buku pakai pensil ya, digunakan ditulis pensil karena nanti itu dikembalikan lagi tahun depan. Jadi tolong dijaga, pensil nanti bisa dihapus lagi. Yang kedua, buatlah video, jadi rekam kayak saya ini menjelaskan, rekam dan sambil menjelaskan cara menginput transaksi-transaksi dari 1 sampai 37 yang Anda anggap punya hubungan dengan materi KD ini, KD pembelian bahan-bahan, perlengkapan supplies, aset tetap dan pembayaran hutang. Nah yang berbeda, kalau kemarin kan suruh kirim ke WA saya ya, HP saya terlalu berat ya, ternyata HP saya menampung banyak video Anda, 2 tugas kemarin. Nah tugas yang ketiga ini silahkan Anda buat YouTube, upload di YouTube Anda ya. Cara membuat akun YouTube gampang, Anda bisa lihat di YouTube ya, bagaimana caranya buat akun YouTube. Yang penting Anda punya Gmail aja, pasti bisa. Nah upload di YouTube. Nah nanti linknya silahkan, link video yang setelah Anda upload di YouTube itu kirim ke saya linknya, jadi saya bisa langsung cek di YouTube ya, seperti itu. Jadi selain Anda bisa belajar YouTube dari konten pembelajaran MyOp ini, Anda juga nanti mungkin bisa bermanfaat di kemudian hari, channel Anda bisa berkembang dan seterusnya ya. Upload di YouTube. Nah setelah Anda buat video kan disimpan, nah silahkan nanti diupload di YouTube ya, di situ kirim linknya ke saya, nanti ke WA saya, nanti baru saya cek satu persatu. Kalau saya upload di Google Classroom lagi penuh drive saya ya, 3 kelas kirim video semua, tidak nyampe sebulan lah penuh itu ya. Makanya kirimlah ke YouTube Anda, nanti saya tinggal lihat di YouTube ya. Oke. Tidak rugi kita buat YouTube ya, kayak channel saya misalkan seperti ini ya. Channel saya itu, ini channel nama anak saya ya. Ini nama anak saya buat ya. Oke, ini nama anak saya itu saya buat di kayak buat YouTube ya. Dan puji Tuhan sudah menghasilkan ya. Kan saya sombong, tidak pamer, tidak ya. Jadi Anda silakan bisa belajar. Ini agak lelet internet saya ya, jadi silakan Anda belajar untuk YouTube, tidak ada apa ya, tidak ada ruginya. Mungkin Anda akan menikmati nanti ya. Oke, jadi kalau di YouTube saya ini nama channelnya nama anak saya yang GBG itu nama anak saya. Kita lihat di YouTube studio saya. Ya, walaupun hasilnya tidak apa ya, tidak terlalu besar, tapi ya lumayan lah seperti itu. Nah, kita lihat ya, ini contoh, ini yang anak-anak TKJ saya buat materinya. Nah, lihat di sini YouTube-nya sudah agak lama sih. Anda nanti bisa buat konten yang apa ya, ya ini seperti ini ya. Jadi saya buat berdasarkan dari apa yang saya bisa, jadi ya saya buat tapi menggunakan akun channel anak saya, nama anak saya gitu ya. Saya buat nama channel anak saya belum atur deh untuk
apa namanya, untuk iklannya di channel saya, apa ya, puji Tuhan sudah ada iklannya. Kalau Anda lihat YouTube dan dia ada iklannya, berarti dia sudah otomatis sudah punya apa namanya ya, sudah punya penghasilan ya. Oke, saya ganti akun saya dulu karena akunnya ini bukan, saya cek di, oke, saya akan masuk dulu ya. Saya pakai kode keamanan semua email saya ya, jadi kalau tidak connect dengan HP saya dia tidak bisa masuk. Oke. Nah, ini sudah ada konfirmasi ya. Saya konfirmasi dia mulai masuk ya. Saya cari channel saya dulu. Ini untuk motivasi Anda ya sebenarnya. Anda biar lebih termotivasi untuk nih. Channelnya namanya GBG ya. Subscribe-nya ada banyak ya. Subscribe-nya itu hanya ada berapa ya? Nah, ini kita lihat ya, subscribe-nya ada berapa sih? Nah, kita lihat di sini nih, ada 2040 untuk subscribe-nya. Nah, kita lihat, cuma sederhana saya buat ya ini. Ini materi-materi tentang server VoIP ini untuk apa ya? Untuk materi kelas 12 ya. Kita lihat apakah, nah, ternyata di sini iklannya tidak keluar ya. Biasanya iklannya keluar di awal atau di akhir ya. Kita coba ya. Saya lihat lagi ya. Oke, kita lihat lagi coba. Yang lain apakah ada apa namanya, ada iklannya. Nah, ini contoh. Ini ada iklannya ya, keluar ya nih. Nah, ini contoh ya. Ini saya lagi jelasin, saya buat video jelek ya. Banyak ya nih ya video yang sudah saya buat. Nah, ada Excel ya, gampang-gampang aja ya. Jalan-jalan saya touring. Nah, saya touring, itu kan. Nah, ini contoh YouTube ya yang Anda bisa pelajari di rumah. Dengan YouTube ini sebenarnya tidak apa ya, tidak rugi kita ngupload di YouTube, karena itu bisa apa namanya, menghasilkan uang di kemudian hari kalau Anda sudah bisa mempunyai subscribe yang banyak dan juga jam tayang yang banyak. Siapa tahu nanti Anda jadi YouTuber sukses ya dengan ngupload video. Oke, jadi materinya itu tadi ya. Nah, ini cirinya gampang sekali ya. Itu ya termasuk BKK. Kita masuk ke materi lagi ya. Jadi BKK cirinya adalah bukti kas keluar di materi ini. Jadi Anda silahkan analisis. Tugasnya ini buat video upload di YouTube. Mudah-mudahan nanti kalian YouTube bisa saling subscribe dengan kawannya, bisa membantu, bisa dibanyak ya, saling lihat ya gitu. Atau kalian share kemana saja media sosial yang lain dan bisa menghasilkan dolar sedikit demi sedikit. Walaupun penghasilan punya saya tidak terlalu banyak, tapi ya jadilah sudah lumayan, sudah bisa menghasilkan apa ya, YouTube untuk pembelajaran video untuk Anda, untuk anak-anak yang lain ya, dan untuk semua orang yang melihat video itu. Atau kalian punya channel apa, buat channel apa, dicampur-campur tidak masalah ya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lain lagi, silakan Anda kerjakan tugas ini. Tidak dikirim ke WA saya ya, tapi tolong di upload di YouTube Anda. Anda buat channel YouTube dengan Gmail Anda ya. Nah, kalau Anda buat Gmail berarti Anda bisa sudah buat channel YouTube. Namanya tolong namanya nama Anda ya, nama lengkap nama ya, nama channelnya, jadi saya bisa cek nanti seperti itu. Atau disingkat belakang boleh, yang penting nama depan atau tengah itu sama. Itu aja. Jadi linknya nanti, link videonya ini, link videonya seperti ini kan, Anda bisa share ya, bagikan, salin. Nah, ini silahkan copy kirim ke WA saya ya, kirim ke WA saya biar saya bisa lihat apa ya namanya ini,
hasil dari video yang Anda buat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat belajar. Semoga Anda bisa, tidak ada rintangan dan halangannya. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan, salam sukses selalu. Terima kasih.